Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya kalender kelompok 2 kelas M216 yang akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus tentang poliimunisasi yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus tentang poliimunisasi di negara Indonesia yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2018. Pada tahun 2013 terjadi krisis kepercayaan yang menyebabkan cakupan imunisasi anak Indonesia turun 5 tahun terakhir. Program imunisasi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hasil riset kesehatan dasar 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan cakupan status imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 hingga 23 bulan menurun dari 59,2% pada tahun 2013 menjadi 57,9% pada tahun 2018. Artinya, dari sekitar 6 juta anak berusia 12 hingga 23 bulan, hanya sekitar 2, juta anak saja yang lengkap imunisasinya. Jumlah anak yang belum diimunisasi lengkap itu hampir setara dengan separuh jumlah penduduk Singapura. Sebaliknya, anak yang diimunisasi tapi tidak lengkap meningkat dari 32,1% menjadi 32,9% pada periode yang sama. Angka imunisasi dasar lengkap anak di pedesaan lebih rendah, yaitu 53,8% dibandingkan anak-anak di perkotaan, yaitu 61,5%. Dua kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan untuk masa depan kesehatan anak-anak. Stagnasi cakupan imunisasi tidak saja terlihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap yang menurun tersebut, tapi juga dari penundaan atau penolakan sebagian masyarakat terhadap program pengebalan tubuh seperti kampanye imunisasi campak atau measles dan rubella atau IMR. Tahap kedua di 28 provinsi luar Pulau Jawa. Nah, setelah tidak mencapai target dalam 3 bulan imunisasi massal, program tersebut diulur lagi waktunya hingga 31 Desember 2018. Kini, dari 395 kabupaten dan kota yang disasar, baru di 102 kabupaten dan kota yang mencapai 95% cakupan imunisasi MR. Pelaksanaan kampanye MR ini tidak hanya mengejar target cakupan 95%, melainkan membentuk kekebalan kelompok sehingga bisa melindungi orang lain bahkan yang tidak diimunisasi sekalipun. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai salah satu contoh kasus tentang poliimunisasi di Indonesia yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2018 yang mengalami penurunan karena krisis kepercayaan. Perkenalkan, saya Hasniatang dengan NIM 21040750168 dari kelas M216, nomor urut nomor 8. Menurut tanggapan kami mengenai kasus yang terjadi ini, kira-kira apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebabnya yaitu penyakit hati atau ragu-ragu. Berbagai faktor kompleks penyebab timbulnya keraguan terhadap program imunisasi. Di antaranya politik, sejarah, hubungan dengan petugas kesehatan, dan faktor emosional. Maraknya isu-isu negatif mengenai vaksin dan imunisasi kini merajalela di masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan keamanan vaksin merupakan faktor yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat yang rendah dapat menyebabkan masyarakat enggan dan menolak program imunisasi. Contohnya di Ukraina, WHO melaporkan adanya kejadian luar biasa campak dengan total kasus mencapai 28.182 kasus dengan 13 kematian hingga Agustus 2018 akibat adanya kecemasan tentang keamanan vaksin, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan sistem kesehatan yang jelek. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan timbulnya keraguan kepada masyarakat mengenai vaksin dan imunisasi. Nama saya Nur Aziza,
dengan NIM 2104075011072. Di sini saya akan menanggapi tentang cara mengatasi kasus imunisasi yang dilakukan oleh gerakan pro-vaksinasi. Pada tahun 2015, terjadi kejadian luar biasa campak di California, Amerika Serikat. Dari 188 kasus campak, pada umumnya terjadi pada mereka yang belum divaksinasi karena adanya peraturan dari pemerintah sana yang membebaskan orang tidak vaksin atas alasan pribadi atau kepercayaan. Nah, kejadian luar biasa ini menjadi titik kritis bagi orang tua pro-vaksin yang kemudian membuat gerakan untuk membatalkan peraturan tersebut. Dan pada akhirnya, kejadian tersebut dicabut oleh Senat California. Gerakan di California ini juga menggunakan pendekatan emosional melalui imbauan dari seorang anak penderita leukemia yang bernama Red yang mengajak orang-orang di sana untuk divaksinasi. Mereka juga membagikan kisah-kisah emosional dan kesaksian pribadi di platform YouTube dan Facebook. Dalam hal ini, kisah Red adalah cara ampuh untuk menggugah emosional dan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan vaksinasi. Sedangkan di Italia, guru-guru yang mendukung program vaksinasi ini dimobilisasi untuk mendesak pemerintah untuk mempertahankan program wajib vaksin bagi setiap anak. Guru-guru di sana tidak ingin murid yang belum vaksin menjadi sumber penyakit untuk anak-anak lainnya. Nah, inisiatif seperti ini harus dipertahankan untuk memotivasi orang lain seperti di masyarakat Indonesia yang minim krisis kepercayaan atas imunisasi dan vaksinasi. Perkenalkan, nama saya Ainun dengan NIM 2104075011074. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pada kasus yang kelompok kami pilih, yaitu krisis kepercayaan terhadap program imunisasi. Baiklah, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan persuasif dan juga melawan hoaks. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan internet tertinggi di dunia setelah India dan juga Cina. Banyak orang tua di Indonesia yang menolak untuk memvaksinasi atau mengimunisasi anaknya karena pengaruh hoaks. Belajar dari negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap program imunisasi, misalnya Slovenia dan juga Yunani, kita bisa lihat bahwa meningkatnya kepercayaan masyarakat akan program imunisasi karena masyarakatnya percaya bahwa vaksin atau imunisasi ini aman dan efektif dalam mencegah penyakit. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menjalin kerjasama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau biasa disebut dengan MAFINDO atau Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoaks untuk menangkal berita hoaks MR. Gerakan pro-vaksin dengan menggunakan pendekatan persuasif emosional juga telah dilakukan oleh pihak Indonesia. Misalnya, Grace Melia, seorang ibu dari anak yang menderita congenital rubella syndrome. Ia gigih kampanyekan vaksin rubella dengan membangun jejaring dengan orang tua yang mengalami beban yang sama dengannya untuk saling berbagi lewat rumah-rumah rubella. Dari sisi birokrasi, Kementerian Kesehatan berusaha keras menjalin kerjasama, termasuk dengan melibatkan kantor staf kepresidenan untuk mensukseskan imunisasi MR. Majelis Ulama Indonesia juga telah menerbitkan fatwa bahwa vaksinasi MR dibolehkan karena kondisi darurat.
termasuk di dalamnya upaya Indonesia sebagai anggota Organization of Islamic Cooperation atau biasa disebut dengan OIC untuk menyediakan vaksin yang halal. Perkenalkan, nama saya Asyirah Nurul Fatimah. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait bagaimana cara mengatasi krisis kepercayaan imunisasi di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah membuat pekerja kesehatan mendapatkan pelatihan yang benar-benar baik, mampu dan siap untuk mengusulkan vaksinasi berdasarkan bukti ilmiah, dan dapat merespon dengan tepat terkait dengan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran yang kemungkinan dirasakan oleh orang tua dan anggota masyarakat. Karena membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya untuk mengubah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah metode pencegahan penyakit yang paling efektif. Perkenalkan, saya Sulistiawati Sundari dengan NIM 2104015010069. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan agar mencegah terjadinya kasus tersebut. Nah, yang pertama, perlu penelitian mengenai persepsi masyarakat lokal tentang imunisasi atau vaksin tertentu. Identifikasi isu lokal dan influencer kunci penting untuk meningkatkan kepercayaan akan program imunisasi. Yang kedua, para pemangku kepentingan, para profesional kesehatan dan tokoh agama lokal harus membangun dialog untuk memberikan informasi yang benar tentang vaksinasi melalui pengaruh pemimpin agama di tingkat lokal. Yang ketiga, perlu ada hotline atau pusat informasi imunisasi yang gampang diakses, baik secara online maupun secara langsung di dinas kesehatan setempat. Ruang tunggu rumah sakit, puskesmas atau klinik untuk membantu meredakan berita hoaks dan memungkinkan orang tua yang ragu-ragu untuk mau memvaksinasi anaknya. Yang keempat, pendekatan emosional seperti Rumah Ramah Rubella perlu digalakkan di Indonesia sebagai gerakan moral melindungi masa depan anak. Dan yang terakhir, seperti di Italia dan negara-negara lain, sudah saatnya pemerintah Indonesia mewajibkan orang tua memberikan imunisasi dasar yang lengkap sebagai suatu syarat sebelum anak-anak itu memasuki sekolah dasar. Sekian dari saya, itulah tadi beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya krisis kepercayaan imunisasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Fuksin dari kelas M216 dengan NIM M21040701073. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan vaksinasi. Pada akhirnya, membangun kepercayaan masyarakat dalam program imunisasi adalah upaya untuk memperkuat imun dan mencegah wabah dan mempengaruhi pikiran seseorang bahwa imunisasi adalah suatu metode pencegahan penyakit yang secara menular. Dengan itu, kami dan masyarakat agar dapat mengikuti vaksinasi agar memperkuat imun kita dan terhindar dari segala wabah penyakit yang akan datang. Itulah penyampaian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.